Selamat pagi Tribuners, pagi menjelang siang. Pagi ini saya wartawan Tribun Pekanbaru Nasuhan Nasution akan membawa Tribuners semua untuk berkunjung ke sebuah kebun pinang yang berada di Pekanbaru. Tapi cerita yang kita hadirkan pada pagi ini bukan mengenai kebun pinangnya, tapi sosok orang pemilik yang berkebun pinang ini, Tribuners. Jadi di sini sudah hadir seorang yang tidak asing bagi warga Riau, yakni Bang Zulpan Heri yang merupakan politisi dan juru taktik di Partai Golkar yang saat ini ternyata menanam ribuan batang pinang. Ada cerita yang menarik dari kenapa dia menanam pinang ini, Tribuners. Baik, kita akan menyapa beliau pagi ini. Selamat pagi Bang, apa kabar? Pagi, kabar baik, alhamdulillah. Nah, ini lagi beres-beres di kebun Bang? Ya, lagi sedang santai. Karena ini memang kalau saya posisi berada di Pekanbaru, maka saya setiap pagi selesai mengantar anak ke sekolah, saya rutin jadwal saya setiap pagi ke kebun pinang saya. Bisa diceritakan nggak Bang? Berapa banyak sih Abang sekarang tanam pinang dan gimana sih ceritanya Abang memulai berkebun pinang ini Bang? Saya menekuni pinang batara ini, ya. Ini pinang batara yang saya tekuni sudah 2 tahun lebih. Saya sudah menanam lebih kurang di atas 5.000 pokok, 5.000 batang. Lokasinya ada di Pekanbaru. Pekanbaru ini ada di 3 titik. Kemudian di kampung halaman saya di Bengkalis, saya juga ada tanam di sana. Satu lagi saya tanam di kampung istri saya, gitu ya, di perbatasan Jambi sama Sumatera Selatan. Juga saya ada tanam lebih kurang 4.000 batang di sana. Ini yang saya tanam, saya tekuni 2 tahun lebih. Kalau yang di perbatasan Jambi sama Sumatera Selatan itu saya menggunakan tenaga masyarakat tempatan untuk bekerja. Tapi kalau yang di Pekanbaru ini yang tempat saya berdiri ini ada lebih kurang 400 batang di sini. Pinang ya yang saya tanam semasa pandemi Covid ini. Ya, jadi semasa pandemi Covid hampir setiap pagi sambil saya berjemur, berkeringat, ya, satu hari 10 batang, 20 batang, yang nggak terasa alhamdulillah ada kurang 400 batang lebih nih yang kita tanam di sini, ya, pakai tenaga tangan sendiri aja, alhamdulillah, sama istri saya gitu. Bang, kalau boleh cerita sedikit, kenapa sih Abang menanam pinang Bang? Apa sih kok tertarik dengan tanaman ini gitu? Ya, satu, memang jadi petani itu sudah hobi saya dari kecil gitu, suka petani gitu. Dulu emak saya di kampung, orang tua saya, bapak, ya, sama ibu, suka nanam ubi, suka nanam jagung, nanam sayuran, ya. Jadi kebiasaan kecil saya sampai hari ini nggak hilang gitu. Dulu saya suka bertanam, cocok tanam. Maka saya mengambil pilihan pada pinang gitu ya. Di pinang ini dari sisi pembiayaan juga tidak terlalu mahal gitu dibandingkan kalau kita berkebun sawit gitu. Ya, saya menanam ini karena saya dapat juga belajar ini secara otodidak gitu ya, sama kawan-kawan, sama mahasiswa saya juga. Saya tanya, Anda punya kebun pinang? Ada Pak? Saya ingin belajar dan saya mau lihat, saya tengok seperti apa, mulai dari proses kecambah dia sampai pada menanamnya gitu, sampai pada ilmu merawatnya seperti apa gitu. Nah, saya mengambil pilihan pinang batara ini selain dari sisi pembiayaan tidak terlalu mahal dibandingkan tanaman yang lain gitu seperti sawit tadi. Yang kedua, sisi ekonominya sangat menguntungkan.
sabaran menanam pinang. Sama kita berpolitik juga, prosesnya falsafah pinang ini kan seperti belajar berpolitik, ingin jadi politisi seperti falsafah pinang aja kita pakai. Memerlukan kesabaran, memerlukan ketelitian, memerlukan perawatan, ya kan? Proses-proses itu harus kita ikuti. Ini nggak bisa instan ya, instan langsung jadi nggak bisa, dia berproses. Sama seperti pinang, mulai dari kecambang, lalu kita susun dengan baik, tunggu lunasnya, ya kan? Lalu baru kita masuk dalam polybag, sudah umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Di 4 bulan, 5 bulan sebenarnya sudah ideal untuk kita tanam ke tanah. Nah ini kita tunggu, ini pinang saya sudah umur 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah saya. Berapa tahun baru bisa panen? Insya Allah di 4 tahun. Apalagi harga pinang sekarang sangat luar biasa ya. Kebun pinang ini lagi sedang booming hari ini. Saya mengambil pilihan pinang karena tadi hobi, profesi sebagai petani. Saya sudah dari dulu diajari, digambleng oleh orang tua saya. Saya nggak ada gengsi lah. Soalnya penting halal dan berkah kan. Nah, harga pinang ini kalau nanti saya prediksi sudah 1 tahun lebih ya, saya tunggu mudah-mudahan ya, nanti kita lihat 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Sudah mulai panen Bang? kita insya Allah kalau tidak ada perubahan sudah panen. Harga menjanjikan. Kalau pinangnya dalam bentuk kering ya, kita jemur dia. Nah kita belah saja, misal kita belah jemur saja, itu angkanya sudah di angka 27.000. Kalau kita congkel dia, kita congkel dia bulat kering gitu, itu angkanya paling minimal 22.000, ya kan? Belum lagi upih dari pinang ini, ada upihnya, ada daun dia. Ketika kita sudah panen itu upihnya, itu daunnya itu semacam pelepah dia, itu jatuh nanti. Nah kalau di kampung-kampung saya di Pulau Meranti, di Bengkalis, kalau saya turun-turun ke lapangan ya, melakukan kegiatan di tengah masyarakat, saya lihat masyarakat di sana dikumpul-kumpul, dibuang, dibakarnya. Sebenarnya itu harganya cukup menjanjikan. Bernilai ekonomis juga Bang? Bernilai ekonomis itu harganya di antara 150 sampai 300 rupiah tuh per keping itu. Nanti dipotong, dirapikan, nah itu dijual Untuk tempat-tempat makanan Bang? ya. Penampung besar kita hari ini pindah kan ada di Medan, ada di Padang ya, Sumatera Barat, ada di Jambi. Jambi ini ada 2, satu di kota Jambi, ada satu lagi di Jambi tempat saya beli pinang, itu tempatnya Jawa Barat? dekat Jabung Barat, tak jauh dari situ Jabung Timur, di Kuala Tungkal. Nah, saya beli di sana. Ada kawan di sana, anak muda yang hari ini berbisnis pinang. Dia memang tak ada kebun, tapi dia pengumpul. Dia mengorganisir masyarakat di sana. Dia jualan bibit kecambah gitu ya. Kemarin dia antar ke Riau nih untuk pesanan dari Dumai. Ada masyarakat kita pengusaha di Dumai. Hampir 2,5 ton. Ada kecambah yang dibeli gitu ya. Mereka luar biasa. Bang Julpan, saya potong sedikit Bang. Abang kan sudah dikenal sebagai juru taktik dan juru racik setiap perhelatan pemilu dan mungkin pilkada juga di Riau nih Bang. Karena Bang juga sudah, ya mungkin masyarakat Riau juga sudah tahu siapa Bang Julpan Heri kan. Beredar kabar yang saya dengar isu-isu di luar, ternyata Abang menanam pinang ini untuk modal politik nih Bang. Gimana nih Bang? Luar biasa juga ya, dengan orang seperti itu. Sebenarnya tadi hobi saya karena sudah petani, ya kan, mengisi ruang-ruang saya gitu ya. Berpolitik itu kan selalu kadang dihadapkan pada situasi yang menegangkan. Nah kita perlu rileks juga gitu kan, butuh kontemplasi juga gitu kan, perlu introspeksi
introspeksi juga, ya perlu refreshing. Nah ini salah satu bagian dari sebuah refreshing politik gitu kan, boleh dikatakan demikian. Tetapi di balik itu saya memang ada misi. Nah sebagai orang yang hari ini saya dalam tanda kutip mengambil pilihan di dunia politik, nah sebagai seorang politisi, bagaimanapun suka tak suka bahwa pasti saya punya cita-cita ke depan gitu kan. Di usia saya yang seperti ini 52 tahun, berarti saya pasti ada sebuah skenario besar yang ingin saya bangun ke depan. Kalau skenario itu bisa saya jalankan, alhamdulillah. Tapi paling tidak saya ingin membangun skenario itu. Nah, skenario itu saya bangun dengan belajar pengalaman saya berkecimpung di dunia politik ini. Maka basis ekonomi menjadi penting. Ya, basis ekonomi itu menjadi penting. Kerja-kerja politik, mesin-mesin politik itu bisa dijalankan apabila basis ekonominya kuat. Kalau ini bisa saya lakukan 5 tahun ke depan, alhamdulillah. Kalau itu tidak bisa saya lakukan oleh saya untuk kepentingan saya, tapi pada tingkat lebih mikronya ada di lokal di Riau, khusus bagi anak-anak saya gitu, yang mana tahu nanti dia ya tertular seperti saya gitu. Ya mungkin dia ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, atau ada yang jadi pengusaha gitu kan. Tapi satu hari dia pingin main di politik. Nah saya sudah siapkan ininya, basis ekonominya. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi Pinang ini salah satu basis ekonomi yang satu hari kalau dia pingin maju main di DPR, menjadi wakil rakyat atau menjadi kepala daerah, dia nggak usah pusing kepala lagi. Oh, ekonominya sudah kuat. Bang, satu lagi Bang, mungkin untuk berbagi juga dengan Tribuners semuanya. Ya. Dengan 4.000-an batang itu, 5.000 lebih. 5.000 lebih batang itu Bang. Oke, kita hitung 1.000 aja Bang. Ya. 1.000 itu bisa menghasilkan berapa uang sih Bang? Ya, kalau dia harga Pinang hari ini kita ambil saja harganya tadi 20.000 lah saya ambil dulu ya. 20.000 aja, kalau itu sudah bersih saja 20.000. Itu kalau kita kali saja 1 hektar tadi, sebenarnya 1 hektar itu adalah 1.200 gitu ya. Kita ambil aja 1.000 lah dulu, kita ukur. Kita hitung 1.000. Jadi kalau dia 20.000 dengan 1.000 sudah 20 juta. Ya kan? Dia dapat ya sudah 20 juta. Ya kan? Itu setiap Sekali panen. Sekali panen itu berapa kan sebulan? Ya, sebulan paling tidak sekali panen dia gitu. Nah itu sudah 20 juta. Ya kan? Jadi kalau dia misalkan dia punya, misal saya targetnya 12.000 target saya. Jadi Anda bisa bayangkan nanti insya Allah saya terus bergerak ini. Dulu saya nanam ini di lahan-lahan kosong yang saya punya, yang keluarga punya, yang saya beli gitu ya. Saya isi terus karena target saya 12.000. Nah, Anda bisa bayangkan kalau 10.000 saja sudah 200 juta Per bulan. per bulan, ya kan? Saya kira untuk sebuah kerja politik nggak perlu dirisaukan lagi lah, gitu kan? Ya kan? Karena kan di politik ini nggak ada yang gratis, saya lihat gitu. Ya kan? Selalu diukur dengan uang gitu. Pendekatan pragmatismenya menjadi kuat gitu kan? Selalu orang bilang begitu. Kalau mau main politik, selain bagus di konsep, bagus di gagasan, bagus di program, bagus di kampanye, bagus di ide, bagus di kompetensi dia, tapi ada satu lagi prasyarat utama yang wajib dia siapkan dari awal adalah logistik gitu. Isi tas. Nah, orang bilang isi tas gitu kan. Kalau tak ada isi tas katanya nggak bisa main politik. Nah, maka kita siapkan isi tasnya gitu. Kalau itu menjadi sebagai salah satu syarat dalam konteks perjuangan politik gitu. Itu bukan berarti kita mengukur partai politik dengan uang, tidak. Maksud saya sebuah kerja politik itu memerlukan sebuah pembiayaan, ya kan? Rapat perlu biaya gitu kan, bergerak perlu biaya. Nah, ini dia operasi politik itu perlu logistik. Suka tak suka, logistik harus kita siapkan untuk sebuah kerja politik. Kalau saya tidak bisa melakukan itu ke depan, nah saya berharap anak-anak saya yang hari ini sedang sekolah, sedang kuliah, satu hari kalau dia mau main di politik, nah ini dia basis ekonomi sudah saya siapkan. Bang, kalau untuk perawatan sendiri sih Bang,
Dan ini abang kerjakan sendiri bang ya? Ya, kalau yang di lokasi yang ini saya kerjakan sendiri sama istri saya aja berdua. Yang ada gunakan saya datang nggak mau saya ajak kemari itu aja. Nggak menggunakan tenaga orang lain. Tapi kalau di Jambi tadi itu saya menggunakan tenaga masyarakat tempatan. Nah kalau yang di kampung halaman saya di Muda sana itu sudah saya dan nanam lebih kurang di atas 1.000 batang ya. Saya bersama keluarga, adik saya gitu ya, yang ada yang PNS, saya hari-hari libur saya minta bergabung sama saya. Nanti hasilnya saya bilang udah ini tanam pinang, nanti kalau anaknya mau sekolah kemana gitu. Nah dari sisi pembiayaan pendidikan kan nggak perlu repot gitu, sudah ada hasil pinang yang bisa dibagi-bagi bersama gitu aja. Siap, siap. Oke Bang Zulfan, terima kasih banyak pagi ini sudah bergabung dengan Tribun Bang, dan semoga bermanfaat.